Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Bapak berharap semua siswa kelas 9 dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, dan juga tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Agus akan melanjutkan kembali pelajaran mengenai prakarya. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang ikan air tawar. Nah, kalau minggu ini coba dibuka dulu bukunya halaman 124 mengenai ikan air payau. Tapi sebelumnya Pak Agus ingin menyampaikan bahwa di abad 21 ini memang setiap orang harus menguasai keterampilan di abad 21. Keterampilan apa saja sih yang harus dikuasai oleh anak-anak atau siswa atau pelajar atau orang di abad 21 ini? Yang pertama yaitu critical thinking. Jadi kita berharap bahwa semua yang ada di abad 21 ini mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis dan juga dapat memecahkan permasalahan yang ada. Jadi kalau biasanya kalau zaman dulu belajarnya itu oleh guru dikasih tahu atau diberitahu, kalau sekarang siswa itu harus banyak mencari tahu, ya kan? Banyak mencari tahu sendiri, sehingga guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Tapi di abad 21 ini maka sumber belajarnya menjadi lebih banyak. Bisa jadi dari guru, bisa jadi dari buku, bisa jadi dari internet, bisa jadi dari koran, dari televisi, dan semuanya. Dan bahkan sumber belajar pun bisa jadi dari teman kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan komunikasi. Maka Pak Agus berharap bahwa di abad 21 ini mari kita kembangkan kemampuan komunikasi kita. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk berkolaborasi, kolaboratif. Jadi kenapa sih kok di kurikulum 2013 kita diajarkan untuk selalu belajar kelompok? Di pelajaran prakarya ada kelompoknya. Di pelajaran bahasa Inggris dibentuk kelompok. Bahasa Indonesia ada kelompoknya. Bahkan PJOK ada kelompoknya. Karena kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Karena nanti di tempat kerja kita, suatu saat kita bekerja, nih kamu bekerja di tempat ya akan kamu dapatkan pekerjaan, kamu dituntut bagaimana supaya bisa bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan rekan, bekerja sama dengan atasan, bahkan bisa bekerja sama dengan bawahan. Kemudian yang ketiga yaitu communication skill, kemampuan untuk berbicara, yaitu bagaimana kamu bisa mengungkapkan apa yang sudah kamu pelajari. Sehingga di kurikulum 2013 ini, kenapa sih ketika belajar kamu lebih banyak atau sering disuruh untuk melakukan presentasi? Karena memang communication skill ini penting buat kamu semua. Sehingga ketika kamu sudah lulus sekolah, kamu bisa mengungkapkan apa yang ada di kepala kamu, mengungkapkan apa yang ada di hati kamu, mengungkapkan apa yang sudah kamu ketahui, dan juga memberitahukan kepada orang lain. Baiklah anak sekalian, Bapak ingin bertanya, sebenarnya apa sih ikan air payau itu? Ayo, ikan air payau itu apa sih? Nah, ikan air payau itu adalah ikan yang hidup di air yang dia percampuran antara air tawar dengan air laut. Jadi percampuran biasanya adanya di muara. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ikan apa saja sih yang hidup di air payau? Yang pertama ikan bandeng. Jadi kalau anak-anak nih, kamu sekalian nih pergi ke daerah, kadang-kadang ada daerah yang memang penghasilannya dari berjualan bandeng presto, ya kan, menjadi oleh-oleh bagi daerahnya. Bandeng presto itu yaitu ikan yang direbus
kemudian dikukus dengan temperatur suhu yang tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Durinya menjadi lunak, dagingnya menjadi lunak, bahkan kepalanya yang biasa kita buang, tulangnya biasa kita buang, bisa kita makan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ikan kakap. Ya kan, kalau ada penjahat kelas kakap. Ini ikan kakap berarti gede nih, ya kan? Ikan kakap biasanya ya kan adanya di air payau. Biasanya untuk apa sih? Biasanya untuk frozen food. Ya kan, makanan-makanan kalengan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, selain ikan air payau juga ada ikan perairan air laut. Yang sebenarnya ikan perairan air laut ini banyak betul, banyak. Ya kan? Jadi kalau ternyata jenis ikan air laut itu jumlahnya ribuan, kan? Jumlah jenisnya. Tapi karena di pelajaran prakarya ini kita mempelajari air laut yaitu ikan tuna. Nah, kalau ikan tuna biasanya kalau kamu pergi ke warteg atau pergi ke rumah makan, biasanya disuguhi ikan tuna, beli ikan tuna, gitu kan. Nah, kemudian ikan tenggiri. Wah, ikan tenggiri juga nih. Ikan tenggiri misalnya buat bikin apa sih? Buat bikin pempek, ya kan? Buat bikin kerupuk, ya kan? Buat bikin bakso dan sebagainya. Nah, ada juga ikan kembung. Ini biasanya ikan kembung buat ditumis, balado, digoreng, ya kan? Atau menjadi makanan yang lainnya sesuai dengan keinginan kita. Diberikan bumbu, baik itu bumbu yang pedas atau bumbu yang agak manis, pedas dan manis, bumbu kuning dan sebagainya. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan kali ini selain Bapak menjelaskan tentang ikan air payau dan juga ikan air laut, pada kesempatan ini Bapak juga ingin mengajak kalian untuk mengerjakan tugas atau membuat sebuah blog. Apa sih blog? Pernah lihat website kan? Website atau membuka situs, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat blog. Blog itu adalah kalau dibilang web blog atau website pribadi. Tapi blog ini yang kita ingin buat adalah website atau blog yang gratis. Nah, nanti Bapak kasih contoh website yang gratis itu di mananya sih? Salah satunya adalah kita akan membuat di Blogger atau Blogspot. Mungkin kalian semua pernah melihat atau mencoba mencari ada website, ketemu nih website yang namanya misalnya agus.blogspot.com. Ya, salah satunya itu. Berarti dia menggunakan blog yang gratisan. Nah, kita akan coba buat. Nah, mungkin kita selama ini, kenapa sih kita membuat blog? Karena selama ini kita melihat bahwa kemampuan literasi yang ada di pelajar kita orang Indonesia sangat rendah. Ya kan? Literasi orang Indonesia itu sangat rendah. Daya baca kita sangat rendah. Apalagi daya menulis. Kita tidak terbiasa untuk membaca banyak buku. Kita tidak terbiasa untuk menulis. Maka kita coba. Nanti kita coba mencari dan juga menulis di blog itu. Nah, syukur-syukur blog ini nanti adalah sebagai media kamu untuk menuliskan. Karena memang blog ini tidak terbatas pada tema tertentu. Temanya bebas. Tapi karena kita pelajaran prakarya, maka kita gunakan dulu untuk pelajaran prakarya. Yaitu untuk materi-materi tentang peternakan dan juga perikanan sesuai dengan materi semester 1 ini. Baiklah sekalian, mungkin itu saja. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan berikan bagaimana tutorial atau cara-cara melalui tulisan, cara-cara untuk membuat blog dan juga mengirimkan tulisan, menulis di blog. Nah, itu sebagai dasarnya nih. Mungkin suatu saat nanti atau setelah ini kalian semua tertarik untuk menulis, untuk membaca, ya kan?
Jadi selama ini mungkin kalian belajar, misalnya kamu ingin mencari sesuatu, kamu mengambil dari blog atau website orang lain. Nah, suatu saat ketika kamu sudah tertarik untuk menulis dan juga membaca, kamu menulis di blog dan orang lain yang akan mencari di blog kamu. Jadi blog kamu bermanfaat buat orang lain. Ya baiklah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan coba membuat membuat blog. Kamu aplikasikan, kamu praktekkan, kemudian kamu tuliskan. Setelah kamu buat, kamu tuliskan alamat blog kamu dan juga yang isinya satu tadi, yaitu materi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang ikan air payau dan ikan air laut. Sekian yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.